swept away. She could be alive. She could be alive. Lived. She drowned. I. Film berkisah tentang seorang remaja wanita berusia 15 tahun bernama Kayla. Kayla ini diketahui menderita penyakit asma. Kedua orang tuanya telah berpisah dan Kayla harus tinggal bersama ibunya yang bernama Rebecca. Diketahui jika Rebecca ini telah memiliki kekasih baru bernama Greg. Pada suatu hari, Kayla ikut bersama ibunya mengantar Greg ke bandara untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Setelah itu, mereka menuju rumah ayah Kayla yang merupakan seorang musisi bernama Jay. Just don't let her be late. Please try her name. Kayla? Jay sendiri ternyata juga sudah memiliki kekasih baru bernama Trini. Saat itu, Rebecca meminta Jay untuk mengantar Kayla ke kelas balet. Dalam suasana yang sangat canggung, Rebecca dan Trini segera berpamitan untuk urusan masing-masing. Karena merasa sedikit tertekan melihat tingkah kedua orang tuanya yang telah memiliki pasangan baru, asma bocah itu tiba-tiba kambuh. Kayla pun segera menggunakan inhalernya untuk menenangkan diri. Saat di tengah perjalanan menuju kelas baletnya, Kayla melihat temannya yang bernama Britney sedang menanti bus di halte. Kayla pun menawarkan Britney yang juga ingin pergi ke kelas balet untuk menumpang. Jay sempat kaget mendengar Britney berbicara kasar dan memaki ayahnya sendiri karena terlambat menjemputnya. Saat Jay memutar lagu bandnya di mobil, Britney tampak menikmatinya. Namun suasana menjadi sedikit aneh sebab Britney terkesan menggoda Jay dan tentunya membuat Kayla menjadi kesal. Saat itu, Kayla sempat mempertanyakan luka memar di pipinya Britney. Namun, Britney tidak menjawab pertanyaan itu. Okay, but can we pull over like now? Hey, Dad, can you please pull over? Yeah. Tak lama kemudian, Britney meminta mobil berhenti karena merasa ingin buang air kecil. Britney pun pergi ke dalam hutan dengan ditemani Kayla. Setelah menunggu cukup lama, Jay akhirnya menyusul masuk ke hutan. Dan tak berselang lama, Jay mendengar suara teriakan. Jay terkejut menemukan putrinya sedang duduk di pinggir jembatan dalam kondisi panik. What are you doing? Jay segera menarik Kayla turun, tetapi Kayla terbungkam saat ditanya mengenai keberadaan Britney. Kepanikan Jay memuncak ketika melihat tas merah muda milik Britney tergeletak di pinggir sungai. Jay berkesimpulan jika Britney telah jatuh dan terbawa arus yang deras. Jay pun berusaha mencari, namun tubuh remaja itu sama sekali tidak terlihat. Kayla pun akhirnya mengakui bahwa mereka sempat berdebat karena sikap Britney yang telah menggoda Jay, dan secara tak sengaja mendorong Britney ke sungai. A bitch! And then she was just being a bitch! No. Dalam kepanikan itu, Jay menyuruh Kayla bersembunyi ketika sebuah truk melintas agar tidak ada saksi mata yang melihat mereka di tempat kejadian itu. Mereka segera menuju kantor hukum tempat Rebecca bekerja. Saat itu, kondisi Kayla memburuk. Dia muntah dan sesak napas karena kehilangan inhalernya. Jay pun membawanya pulang ke rumah Rebecca. Setelah diberikan obat asma dan mandi untuk menenangkan diri, Kayla pun menceritakan insiden maut tersebut kepada Rebecca. Pernyataan itu tentu membuat Rebecca syok luar biasa. Jay dan Rebecca dilanda kepanikan besar. Jay mengusulkan untuk menyewa pengacara handal mengingat usia Kayla yang masih di bawah umur. Namun Rebecca khawatir jika tindakan Kayla mendorong Britney akan tetap divonis sebagai pembunuhan yang disengaja. Suasana semakin panas ketika Rebecca menyalahkan Jay karena tidak mendampingi anak mereka ke hutan. Rebecca pun berniat mencari Britney di sungai dengan harapan masih ada keajaiban. Namun Jay menghentikannya karena dia yakin jika Britney sudah tewas akibat patah leher, tenggelam, atau juga akibat hipotermia. Swept away. She could be alive. She could be alive. Lived. She drowned. I. Akhirnya Jay mendesak Rebecca untuk bekerja sama menutupi kejadian ini demi melindungi putri mereka. Jay meyakinkan mantan istrinya bahwa insiden itu murni ketidaksengajaan tanpa saksi mata. Keesokan paginya, Jay kembali berkunjung dan mendapati Rebecca tampak sedikit tenang. Namun, ketegangan kembali terjadi saat Rebecca mengungkap pengakuan Kayla bahwa pemicu keributan adalah sikap Britney yang menggoda Jay.
dan Jay pun terlihat meresponnya. Perdebatan besar itu memicu tantrum pada Kayla. Remaja itu mencoba kabur dari rumah dan justru menyalahkan ayahnya sebagai penyebab dia mendorong Britney. Tak berselang lama, ayah Britney yang bernama Sam datang mencari putrinya. Terungkap bahwa Sam adalah seorang duda yang sering bertengkar dengan Britney, sehingga putrinya itu sering minggat dari rumah. Memar di wajah Britney ternyata akibat terjatuh saat bertengkar dengan Sam. Sam yang terlihat menyesal membiarkan putrinya naik bus sendirian. Namun Rebecca berbohong bahwa Kayla sedang di rumah sakit bersama Jay karena Kayla sedang sakit. Sam pun meninggalkan nomor teleponnya dan meminta Kayla untuk segera menghubunginya. Setelah Sam pergi, Rebecca yang sejak tadi merasa panik akhirnya jatuh menangis. Rebecca mendesak Kayla untuk menelepon balik Sam dan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan Britney. Namun saat itu, Kayla justru bersikap aneh dengan menonton kartun sambil tertawa seolah tanpa beban. Jay pun berencana membawa Kayla untuk menginap di hotel selama beberapa hari untuk menenangkannya sekaligus menyusun taktik menghindari kasus ini. Saat hendak berangkat, Sam kembali muncul karena Kayla yang tak kunjung menghubunginya. Rebecca! What's going on with the doctor? Jay dan Rebecca berusaha berbohong jika Kayla masih di rumah sakit. Namun saat itu, Kayla tiba-tiba malah keluar dari rumah. Kecurigaan Sam semakin menjadi-jadi karena melihat ketegangan Rebecca karena kebohongan mereka terbongkar. Sam yakin jika ada sesuatu yang telah disembunyikan darinya. Sam mencoba mendekati Kayla untuk bertanya. Namun karena terus dihalangi oleh Jay, Sam tersulut emosi hingga memukul wajah Jay. Get off me! Shit. The kid is okay? Tak hanya itu, Sam juga mengancam akan segera melaporkan mereka ke polisi. Saat mengobati luka Jay, keduanya sempat berbagi tawa dan tatapan rindu akan masa lalu mereka. Merasa telah terpojok, Jay akhirnya mengusulkan rencana licik memanfaatkan luka lebam di wajah Britney untuk memfitnah Sam sebagai tersangka pembunuhan putrinya. Meski awalnya Rebecca menolak menuduh orang tak bersalah, akhirnya dia luluh demi melindungi putri mereka. Rebecca pun menemui detektif kenalannya, yaitu Alicia, untuk melaporkan hilangnya Britney yang telah melebihi 24 jam. Dalam laporannya, Rebecca mulai menyebar fitnah dengan menyebut perilaku Sam yang temperamen dan sering menyiksa Britney. Di rumah, Jay menemui Kayla dan mendesaknya agar menuruti semua instruksi orang tuanya demi keselamatannya sendiri. Saat itu, terungkap jika selama ini Kayla menyimpan rasa iri terhadap Britney yang populer di kalangan laki-laki di sekolah. Hal itu berbanding terbalik dengan dirinya yang kurang diminati para pria. Tak berselang lama, detektif Alicia datang menginterogasi Kayla mengenai luka memar Britney dan waktu pertemuan terakhir mereka. Saat itu, Kayla membenarkan jika ada luka di rahang kanan Britney dan mengaku terakhir bertemu 2 hari lalu. Tanpa arahan dari orang tuanya, Kayla secara otomatis berbohong dengan menyebut Sam sebagai ayah yang temperamental dan sering memukuli Britney. Jay pun terkejut menyadari Kayla berbohong secara spontan tentang Sam yang memukuli Britney. Malam itu Jay menginap di rumah Rebecca selagi Greg berada di luar kota. Dalam kesempatan itu, Rebecca mengungkapkan bahwa Kayla yang dulunya ceria mulai menyakiti diri sendiri sejak perceraian mereka 2 bulan lalu. Keesokan paginya, detektif Alicia dan asistennya yang bernama Barnes mendatangi Sam untuk menginterogasinya. Sam menjelaskan bahwa dia sudah mencoba melapor, namun polisi mengabaikannya karena track record Britney yang memang sering kabur-kaburan dari rumah. Keadaan menjadi memanas saat Alicia menuduh Sam telah memukuli Britney. Namun hal itu tentu saja dibantah oleh Sam. Di rumah Jay dan Kayla terlihat bercanda akrab dan membuat Rebecca tersenyum melihat kedekatan mereka. Sebelum berangkat kerja, Jay membawa Kayla ke rumahnya. Namun di sana, dia justru terlibat cekcok dengan Trini karena Jay telah melalaikan jadwal latihan band yang penting. Suasana semakin memanas saat Trini menemukan tas merah muda berisi ponsel retak milik Britney di mobil Jay, yang kemudian diklaim Jay bahwa ponsel itu milik Kayla. Karena bosan mendengar pertengkaran tersebut, Kayla memutuskan pulang ke rumah Rebecca sendirian. Di tempat lain, detektif Alicia dan Barnes terlihat menemui Rebecca di kantor untuk melaporkan perkembangan kasus. Kecurigaan polisi mulai bergeser dari Sam ke Jay.
setelah mendapati sinyal ponsel Britney terlacak di pusat kota area tempat tinggal Jay. Sebenarnya Sam pun telah menyampaikan kecurigaannya bahwa Jay dan Rebecca sengaja menghalanginya untuk menemui Kayla. Terlebih, kesaksian tetangga justru menggambarkan Sam sebagai sosok pria baik yang bertanggung jawab mengurusi putrinya. Meski terpojok, Rebecca tetap tenang dan terus memanipulasi para detektif agar tetap mencurigai Sam. Di perjalanan pulang, Kayla berpapasan dengan Sam yang langsung mencegatnya untuk menuntut jawaban atas keberadaan Britney. Hold on. This is gonna fire. Sorry, I never. Karena situasi makin rumit dengan keterlibatan polisi, Kayla yang ketakutan spontan berteriak histeris dan lari sekuat tenaga menuju rumah Rebecca. Jay dan Rebecca tiba di rumah dan mendiskusikan tentang pelacakan lokasi ponsel Britney oleh polisi. Jay berdalih bahwa ponsel Kayla juga berada di dalam tas yang sama dengan layar pecah. Alicia dan Barnes menyelidiki halte bus serta jembatan sungai yang merupakan TKP sebenarnya. Hasil penyelidikan mengungkap fakta baru. Kayla disangkakan memiliki konflik asmara dan pernah mengirim email ancaman pembunuhan kepada Britney 2 minggu sebelumnya. Saat diinterogasi ulang, Jay berbohong dengan mengklaim mereka langsung menuju pusat kota tanpa berhenti. Namun, Alicia mematahkan alibi tersebut dengan menunjukkan bukti inhaler atas nama Kayla yang ditemukan di dekat area jembatan. Was Kayla at or in the vicinity of? We found this there. The K9 unit searching the river right now. Karena terdesak, Rebecca pun langsung mengusir kedua detektif tersebut dari rumahnya. Malam itu, Jay dan Rebecca dilanda dilema besar mengenai nasib putri mereka. Namun apapun akan mereka lakukan demi melindungi Kayla. Tak ingin membuang waktu, keduanya mendatangi rumah Sam secara diam-diam. Jay berniat mengubur tas serta ponsel milik Britney di pekarangan rumah tersebut untuk bukti palsu untuk menyebak Sam sebagai pelaku. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba No, you're not going anywhere. Jay yang sudah hilang akal sehatnya menyerang Sam hingga nyaris menenggelamkannya. Meski di ambang maut, Sam tetap meyakini bahwa putrinya tidak sekedar hilang, melainkan telah dibunuh oleh Kayla. Saat Jay dan Rebecca mencoba melarikan diri, Sam nekat menghadang mobil mereka. Namun Rebecca malah melakukan aksi nekat. Meski Sam awalnya masih bernafas, Jay dan Rebecca yang telah gelap mata malah membiarkannya terkapar hingga benar-benar koait. Pagi itu, setelah mengubur jasad Sam di lokasi yang tersembunyi, Jay dan Rebecca mulai dilanda kegelisahan dan kekhawatiran akibat perbuatan keji mereka. Keduanya hanya bisa saling berpelukan untuk menenangkan diri. Bahkan saat sarapan bersama Kayla, tatapan mereka tetap kosong sehingga Rebecca tak kuasa menahan tangis. Setelah selesai makan, Jay dan Rebecca segera membersihkan sisa-sisa darah Sam yang menempel di mobil mereka. Namun di tengah kepanikan tersebut, sesuatu yang sama sekali tak terduga pun terjadi. Is Kayla home? I just wanted to see my boyfriend. Ternyata Britney masih hidup. Faktanya, dia sengaja merekayasa kematiannya bersama Kayla agar bisa kabur menemui kekasihnya tanpa gangguan Sam. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Jay dan Rebecca hanya bisa terpaku dengan perasaan hancur. Mereka kemudian mengkonfrontasi Kayla yang akhirnya mengaku bahwa sandiwara itu adalah idenya Britney. Kayla setuju membantu karena ingin melihat kedua orang tuanya bersatu kembali. Dia sengaja membiarkan kebohongan itu berlanjut karena bahagia melihat Jay dan Rebecca bekerja sama untuk melindunginya. Namun Kayla tidak menyadari bahwa obsesinya pada perhatian orang tua telah berakibat fatal dan harus dibayar mahal dengan kematian Sam. Kini Jay dan Rebecca hanya bisa pasrah saat sirena polisi meraung dan bel rumah berbunyi. Keadaan itu bagaikan sinyal yang memberitahu jika jasad Sam telah ditemukan. Please don't leave me. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.